Alhamdulillah kita bisa bersambung. Paling tidak ada 4 ya, nanti kita bahas secukupnya saja, kulit-kulitnya nanti kita lihat ya secara lebih detail. Satu adalah kita membahas tentang apa yang disebut dengan sedekah. Nah, ini mustahil. Ya. Sedekah di dalam konteks kita di fikih ibadah itu tentu maknanya adalah segala sesuatu, kulli khairin itu sedekah, setiap sesuatu yang baik itu sedekah. Jadi misalnya Mbak Wahyu itu berbagi senyum saja itu sedekah, ya itu bermakna yang mudah. Artinya ketika kemudian setiap tambahan yang baik yang kemudian diberikan kepada orang lain itu memang sedekah. Tapi bagaimana lalu dalam konteks ketika kita membahas berkaitan dengan hukum. Hukum dalam pengertian zakat itu sesuatu yang wajib, sedekah itu sunnah. Maka padanan yang sunnah ini kan ada macam-macam. Ada di situ infak, ada di situ sedekah, ada di situ wasiah, ada di situ kemudian hibah, ada macam-macam termasuk adalah masalah apa? Wakaf ya. Jadi nanti kita lihat juga antara wakaf, infak, sedekah ya. Dalam konteks kita melihat pada sisi perspektif hukum Islam, maka lebih disebut dengan kriteria ziswaf, zakat ya, infak, sedekah, wakaf. Itu yang kemudian menjadi masyhur sekarang ini. Dan Indonesia kita memiliki potensi yang sangat besar pada wilayah zakat, pada wilayah wakaf, termasuk pada wilayah apa? Bersedekah. Nah, kita lihat pertama tadi. Kalau setiap kulu khairin itu sedekah, maka apakah kemudian kaitannya antara wakaf, infak, dan sedekah? Karena masing-masing adalah sunnah. Ya, kalau sebelumnya kan kita sudah membahas tentang zakat, ya kan? Kalau kita lihat sedikit tentang landasan zakat itu, kan apa? Hal yang paling krusial di dalam zakat itu kan adalah kewajiban adanya nisab, ya, adanya haul termasuk. Nah, yang kemarin sudah kita bahas, saya ingin singgung sedikit sebelum kita masuk ke yang sedekah adalah mengenai zakat profesi. Gitu. Zakat profesi ya itu menjadi wajib sekarang ini. Kenapa? Karena dia zakat yang aktual, yang kontemporer. Tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembayaran zakat profesi gitu. Nah, ini kenapa menjadi satu hal yang mengemuka saat ini? Karena ya kita diwajibkan ini dengan analog bahwa ketika orang yang kemudian memiliki hasil ya sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah yang melalui hasil itu dia mendapatkan kemanfaatan, maka dia juga kemudian diberikan satu keharusan membayar zakat dalam hal ini ketika kemudian ada zakat profesi. Ya, nisabnya pakai apa tuh? Nisabnya pakai 85 gram, 2,5% gitu. Nah, inilah kenapa kemudian apapun profesi itu ketika dia sudah mampu mencapai pada batasan itu, yakni dia satu tahun itu menghasilkan 85 gram emas. Saya pernah minta kepada teman-teman dulu di Fakultas Ekonomi ya, ekonomi di mana saat itu saya masih membantu sedikit mengajar di Universitas Diponegoro. Saat itu saya minta tuh mereka untuk mengkalkulasi sebenarnya eh, setahun itu paling tidak berapa standar 85 gram emas itu. Nah, paling tidak itu sekitar 45 juta. Kalau kemudian per bulan kisaran 3.700.000-an. Jadi kalau kemudian seorang yang belum mampu dengan gaji di atas 3.500.000-an, ya dia belum wajib zakat. Nah, tapi kalau kemudian misalnya Mas Miftahul Anam, walaupun gajinya baru 2 juta atau masih di bawahnya itu ya, apakah kemudian ketika membayar zakat itu kemudian dianggap itu belajar membayar zakat secara kewajiban itu tidak ada gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Kenapa? Ketika kemudian Mbak Eni melakukan hal yang wajib
itu tidak mampu mencapai standar, dia turun ke hukum yang sunnah. Jadi zakatnya tidak terbayar sebagai sebuah kewajiban, tapi ketika kemudian dia tetap membayar, itu masuk di dalam ranah menjadi sunnah. Gitu. Jadi hukumnya apa? Menjadi apa? Menjadi sedekah. Gitu. Tidak lagi menjadi zakat. Kalau kemudian maaf misalnya, berarti seperti harusnya gimana tuh misalnya gitu ya. Ya kalau kemudian gaji atau apresiasi saya per bulan itu belum di atas 3.500.000-an, ya berarti belum wajib zakat. Nah itu tapi dipotong tuh. Ya itu kita supaya berlatih untuk kemudian membayar zakat. Masuknya ke wilayah sedekah. Ya, ini yang menjadi penting untuk kemudian kita perhatikan di dalam konteks ketika kita membahas keperbedaan antara zakat dan juga membahas tentang persoalan yang tadi ya, sedekah. Di dalam konteks kita ber-Indonesia juga zakat ini sudah ada payung hukumnya ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Bagaimana kemudian pengelolaan zakat ya, kemudian itu didayagunakan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak ya melalui amil zakat. Basnas sekarang ini dan Las-Las itu luar biasa. Kemudian mengelola uang zakat, mengelola aset zakat menjadi sangat luar biasa. Makanya salah satunya kemarin di hari Senin ya, saya bagi teman-teman di salah satu kelas ini, lalu saya minta untuk kita masuk di malam ini karena sedang ada International Zakat Forum dan itu beberapa hari sampai kemudian kita harus menunda beberapa kuliah. Itu pertama di zakat ya. Ketika kita ingin melihat pada ruang dan dengan sedekah. Lalu ketika kemudian kita lihat di bagian yang kedua adalah bahasan tentang wakaf ya. Kita langsung aja ke wakaf. Wakaf itu hukumnya sunnah. Lalu apa yang menjadi dalil dari adanya wakaf itu? Kalau teman-teman mencari dalil dari Al-Quran tentang wakaf, ya nggak ditemukan. Karena Al-Quran lebih banyak menggunakan kata-kata infak, menggunakan kata-kata sedekah. Kalau teman-teman mencari ya kata wakaf itu adanya di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab terhadap apa barang yang kemudian dimiliki saat itu. Umar bin Khattab memiliki satu tanah yang bagus. Tanah yang apa? Di Khaybar gitu. Asaba Umar bi Khaybar ardan ya. Lalu ketika itu lalu bertanya kepada Rasulullah, asabtu ardan lam yusibhu malan qattu. Fa kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Qal in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq samrataha atau wa tasaddaq biha. Ya, maka kemudian Umar itu melakukan itu. Apa yang dilakukan dalam konteks ini? Jadi Umar itu memiliki tanah yang bagus di Khaybar itu. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya tahan, asli tanah itu tahan. Lalu apa? Wasasadak samrotaha, buah dari pengelolaan tanah yang kemudian dikelola itu pakai. Nah ini di dalam konteks kita di Universitas Sultan Agung, ketika kemudian juga mengembangkan wakaf produktif itu menjadi luar biasa. Dan teman-teman sekalian ya di sini kita bisa melihat misalnya yang videonya dihidupkan ya, ada Mbak Harun Nisa ya, ada Mbak Fatimah, ada di sini lakinya Mas Anam ini sama Mas Rifki ya. Nah, nanti ya lihat saja 4-5 tahun ke depan wakaf ini akan menjadi satu hal yang luar biasa dalam konteks kita di Indonesia. Ya, Mas Jafar misalnya. Nanti itu kalau profesi sebagai seorang nazir yang mengelola wakaf itu bisa menjadi keren sekali. Jangankan nanti 1 tahun ini ya
profesi sebagai seorang amil itu luar biasa. Loh, Pak, emang ada dosen-dosen FHI yang kemudian jadi amil? Ada, gitu. Ya, yang kemudian menduduki di Basnas itu apa tidak amil? Amil kan, ya. Di sini di Basnas, oh luar biasa kemakmuran, kesejahteraan, relasi dan lain sebagainya begitu. Ya, ada kan beberapa dosen kita yang di FHI yang kemudian berada menduduki di Bas paling tidak Basda ya, Basnas daerah di Provinsi Jawa Tengah begitu. Nanti teman-teman tahu sendirilah ya. Apalagi kemudian di dalam konteks ketika menjadi nazir wakaf tunai, itu menjadi keren. Di Unisula itu badan wakaf. Makanya kan yayasan ya, badan wakaf Sultan Agung. Jadi teman-teman itu kita itu berdiri di atas tanah yang diwakafkan. Ya, ada yang tahu siapa yang mewakafkan di Sultan Agung? Siapa? Oh. Nggak tahu. Mas Jafar, siapa yo? Nggak tahu ya Pak. Ya, nanti minggu depan ini kan Senin sampai Jumat baik kelas 1, kelas 1, kelas A, B, C itu kan masuk ya. Nanti cari tahu ya. Nanti baca malam ini searching ya Universitas Sultan Agung. Siapakah yang mewakafkan tanah yang kemudian kita berdiri belajar di situ di Sultan Agung ya. Nah, terlepas dari siapa yang kemudian di situ ya. Dan ini PR ya. Kita berdiri di atas tanah yang diwakafkan itu sampai kemudian RSI dan lain sebagainya itu semua berdiri di ya apa lahan-lahan wakaf begitu ya. Itu bagaimana lalu diproduktifkan ya. Jadi habis aslaha tanah-tanah ini misalnya kita kasih contoh lah Mbak Maimuna misalnya dia Mbak Sri Maimuna itu juragan tanah. Wah, punya berapa tuh? Punya sekitar 100 hektar tanah. 100 hektar tanah ketika diwakafkan itu menjadi berapa? Itu luar biasa. Ya, jadi boleh tanahnya itu diproduktifkan, dibangun di situ perumahan atau kemudian dimergerkan ya, atau kemudian yang paling gampang kalau kemudian kita bisa melihat wakaf yang lebih produktif itu misalnya Mas Miftahul Anam nih ya, punya tadi itu berapa? 100 miliar ya, agak turunin dikit, 10 miliar lah gitu. Sebagai nazir di salah satu lembaga wakaf, Mas Miftahul Anam itu lalu membelikan ada sekitar kalau mobil 200 juta, oke 10 itu berarti 5 kali kan 10. Ya ada 50 armada. Lalu direntalkan. Mobil yang 50 buah tadi itu dari 10 miliar ya itu masih tetap hasil dari rentalan yang per bulan mendapatkan misalnya 100 juta itu hasil dari kemudian rentalan itu yang kemudian bisa dipakai untuk beasiswa, dipakai untuk kemudian membantu layanan kesehatan, dipakai untuk kemudian membantu orang-orang duafa dan seterusnya. Bahkan termasuk memberikan layanan-layanan ke pendidikan yang baik gitu. Kita membayangkan dan saya membayangkan teman-teman sekarang ini yang ada di FAI ya, mayoritas kan sudah beasiswa tuh. Mayoritas. Ada yang belum kan? Ketika kemudian kita mampu mengelola wakaf ini dengan lebih bagus, bisa jadi setiap mahasiswa yang kuliah itu semuanya free, gratis. Kenapa? Karena sudah ditopang dari pendanaan wakaf yang bagus. Keren kan? Loh, kok bisa begitu? Iya, karena tadi jangan kita ini berpikir yang kecil, misalnya kita punya tanah atau orang berwakaf satu petak tanah ya, lalu kemudian diwakafkan untuk masjid, untuk kemudian madrasah, untuk kuburan, enggak. Tanah yang kemudian diproduktifkan, bayangkan orang-orang kaya yang investasi saham, kemudian atau orang-orang yang kemudian berwakaf uang boleh diwakafkan? Boleh. Itu. Sekarang ini ada wakaf uang.
Bahkan ketika misalnya ya di Sultan Agung mahasiswanya ini 10.000, setiap mahasiswa lalu misalnya berwakaf 1 juta, ada berapa tuh? Andai kan kemudian bertahun-tahun lalu terkumpul ya 100 miliar, lalu itu diinvestasikan. Loh Pak, kalau itu lalu diinvestasikan, kalau nanti hilang uangnya, enggak, karena diasuransikan. Itu. Jadi wakaf ini berupa uang tidak boleh hilang, maka salah satunya adalah dikelola oleh bank syariah. Jadi dari 100 miliar per tahun itu menjadi pengembangan yang luar biasa. Ini kalau di luar negeri ya teman-teman sekalian, itu sudah dilakukan di universitas-universitas besar di sana, termasuk Harvard University yang di Amerika itu sudah mengalami itu, tentu tidak memakai dana istilah wakaf, tapi mereka ada istilah yang dana abadi dan seterusnya. Gitu. Di luar negeri yang saya tahu di Australia itu namanya bukan wakaf, mereka memberikan uang trust namanya, uang kepercayaan, dipakai untuk lembaga pendidikan dan seterusnya. Kalau wakaf bagi kita umat Islam, tapi mereka itu kemudian mengenalnya dengan trust, dan itu luar biasa. Ya, nah, itu luar biasa hasilnya. Jadi singkatnya adalah pada sisi persoalan wakaf ini menjadi daya yang lebih kuat karena dia tidak boleh la yuba'u asluha wala yuhabu wala yurasu. Dia tidak boleh dijual, tidak boleh kemudian dihibahkan, dan juga tidak boleh diwaris. Di Demak itu ada wakaf. Di Kadilangu yang dari Demak siapa nih? Nah, ini sebentar lagi ya, nanti biar lebih banyak kita dialog saja sebentar lagi karena nanti supaya teman-teman juga maaf tadi agak menunggu lama ya, kita nggak usah lama-lama, nanti kekurangannya kita tampilin di pagi hari besok hari Senin bagi yang kelas B, C, hari Jumat dan Kamis ya. Di Kadilangu itu ada tanah peninggalan yang kemudian diwakafkan, tapi untuk keluarga. Siapa itu? Keluarganya Sunan Kalijaga. Itu yang kemudian disebut dengan wakaf zurri. Wakaf yang diberikan kepada ahli warisnya. Misalnya Mbak Suratun itu. Mbak Suratun ya, itu